Selamat siang Pak Ahmad Fahri. Selamat siang, Pak. Ya, semoga di siang hari ini aktivitas keseharian kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eh, Kami dari kabarselatan.com, media yang berbasis online, menghadirkan berita-berita aktual yang kritis dan solutif. Tentu mendengar nama Pak Ahmad Fahri melalui kawan-kawan, melalui para tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Bulukumba sungguh sangat menginspirasi dan membuat kami penasaran untuk bagaimana bisa memperoleh data, bahkan inspirasi Pak Ahmad Fahri di Tanah Berau. Bisa kami mulai pertanyaannya, Pak? Silakan. Ya, yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah apa sih yang mendorong Pak Ahmad Fahri ini yang notabene-nya masih umur dini, usia dini yang boleh dikatakan belum produktif, namun hingga di usia tersebut ada satu titik inspirasi sehingga Pak Ahmad Fahri ini bisa berani meninggalkan tanah kelahirannya di Utapan Ritalopi menuju Tanah Berau. Apa sih yang mendorong itu? Bisa dijelaskan, Pak? Apa ya? Saya ke Berau itu sebenarnya diperjalankan oleh Forum Lingkungan Mula Warman yang bekerja pada program karbon hutan Berau. Nah, kerja program karbon hutan Berau itu kemudian dia bekerja untuk melakukan aksi-aksi mitigasi, pendampingan masyarakat, dan peningkatan kapasitas terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan, dan melakukan satu skema pendampingan untuk penguatan kondisi pemungkin seperti penataan kampung, pembangunan masyarakat, dan beberapa kerja-kerja yang sifatnya konstruktif dalam pembangunan di level tapak masyarakat. Jadi kami ke sana itu diperjalankan, kira-kira diberangkatkan oleh Forum Lingkungan Mula Warman untuk terlibat dalam program karbon hutan Berau. Ya, saya tadi garis bawahi ada satu kalimat dengan kata diperjalankan ya. Saya teringat dalam kitab suci Al-Quran bagaimana proses perjalanan hijrah Rasulullah. Saya kira ini bisa kita kemudian menjadikan sebagai tolak ukur perbandingan. Berarti ada pihak ataupun ada tokoh ataupun ada oknum yang kira-kira saya duga seperti itu yang membuat Anda seperti ini. Maksud saya begini, ada tokoh kunci yang kemudian membuat Anda ataupun menyuruh ataupun memberikan pertimbangan ataupun yang menasihati. Bisa dibeberkan kepada kami di kabarselatan.com? Ada satu sosok yang memberi saya inspirasi, dan menurut saya dia adalah orang yang perlu kita contoh untuk kemudian kebermanfaatannya. Sosok itu bernama Tommy Satria Yulianto yang saat ini jadi Wakil Bupati Bulukumba. Rekam jejak beliau berpuluh tahun mendampingi orang-orang yang hidup di sekitar dan di dalam hutan, dan hari ini kampung, desa yang pernah mereka dampingi hari ini dapat kita lihat hasil dari pendampingan ini. Katakanlah di Dong Luhun, kampung yang jauh dari akses kota, beliau bisa merubahnya menjadi kampung yang cemerlang. Di Merabu yang jauh dari akses kota, jauh dari akses jaringan, mereka bisa menyulapnya menjadi kampung yang asik. Nah, karena alas titel itulah kemudian kami teredukasi, kami terinspirasi untuk kemudian apa sih
apa sih yang membuat kampung-kampung itu bisa beranjak dari ketertinggalan, dan siapa sosok penopang di belakang di belakang kemajuan dari kampung tersebut. Kami cari tahu ternyata adalah beliau, eh, Bapak Tommy Satria Yulianto. Sehingga pada saat yang sama Dayung bersambut, beliau memberikan kesempatan kepada kami untuk juga bermanfaat terhadap orang-orang yang hidup di dalam dan di sekitar hutan di Kabupaten Berau. Dan kami melakukan itu alhamdulillah dengan variabel-variabel kondisi pemungkinnya, variabel-variabel eh, penguatan masyarakatnya, peningkatan masyarakatnya. Kita mencoba mengedukasi melalui program-program pendampingan. Nah, hari ini PLIM itu mendampingi 2 site di Kabupaten Berau, satu Kampung Pegat Batumbuk, yang satunya lagi adalah Kampung Teluk Semanting. Saat ini kita mencoba untuk mengedukasi mereka baik dari segi peningkatan ekonomi, kapasitas masyarakatnya, maupun dengan menata ulang lahan mereka, menata ulang kampung mereka, agar pengolahan sumber daya alamnya itu bisa berkelanjutan dan terkelola secara baik, dan tentunya berpihak kepada masyarakatnya. Nah, ini mungkin yang menjadi tugas utama kami di Kabupaten Berau. Kira-kira seperti itu. Iya. Terkait dengan langkah awal yang kemudian saya sebut aja Bung ya supaya lebih akrab, Bung Fahri ini berani meninggalkan keluarga yang kalau saya tidak salah orang tua Bung Fahri dalam hal ini sang ayah tercinta sudah meninggal, mana lagi beberapa adik-adik, ada 4 orang kalau tidak salah, ditambah ibu yang sudah menjanda. Kok sampai bisa ya meninggalkan mereka semua kemudian hijrah ke Berau? Pada dasarnya keluarga tidak pernah melarang untuk kemudian bermanfaat, untuk kemudian berbagi inspirasi kepada orang-orang, karena pada dasarnya keluarga adalah orang yang paham tentang karakter saya, tentang hobi saya, bahwa saya adalah orang-orang yang suka dengan tantangan baru, hal-hal yang baru, sehingga keluarga mengiyakan. Dan ketika itu menurut keluarga, ketika itu bermanfaat untuk masyarakat, silahkan saja, karena menurut saya bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang menebar manfaat di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir, Bung Fahri, tadi sempat saya mendengar tokoh kunci yang kemudian menginspirasi dalam hal ini Bapak Wakil Bupati Bulukumba, Bapak Tommy Satria Yulianto, yang sangat menginspirasi sehingga bisa seperti ini. Dan terakhir saya dengar Bung Fahri ini sudah mau menikah ya, artinya sudah ada titik kesuksesan yang menurut saya ini sudah bisa menjadi inspirasi bagi pemuda yang lain, bahwa kita harus berani mengambil langkah, kita harus berani bertarung, dan kita harus memulai hal yang baru yang belum kita coba. Bisa diberikan closing statement untuk menyemangati para pemuda, menyemangati para mahasiswa yang ada di Kabupaten Bulukumba khususnya untuk berani berbuat, mengambil langkah, bersikap untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya untuk Bulukumba yang sejahtera dan terdepan. Ya, menurut saya sih kalau kesuksesan itu diukur dari pernikahan, saya pikir semua orang sudah sukses. Karena menurut saya pernikahan itu, ya hijrah tidak hijrah, kita akan tetap menikah karena itu kewajiban agama. Kalau soal sukses sih bagi saya, ya menurut saya belum sukses. Bagi saya yang saya lakukan hari ini adalah terus berpikir bahwa saya ingin bermanfaat begitu saja. Saya ingin bermanfaat, menebar manfaat, karena
ya sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat, sering bermanfaat kepada sesamanya. Nah karena saya menyadari bahwa potensi saya, kemampuan saya adalah mengedukasi orang, berbagi inspirasi, melakukan kerja-kerja pendampingan di Tapak. Ya melalui kemampuan itulah saya mencoba untuk berbagi kepada mereka, karena menurut saya Berau ini adalah kabupaten yang sangat kaya, tetapi pengolahan sumber daya alamnya di level Tapak itu masih belum maksimal. Nah inilah yang coba kita edukasi kepada masyarakat, bahwa sebenarnya ada banyak hal yang bisa membuat kita untuk sejahtera, ada banyak hal desa bisa mandiri. Karena itu salah satu faktornya adalah bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya kita mampu. Nah kalau masyarakatnya sudah teredukasi, mereka sudah memahami, mereka sudah bisa melakukan aksi-aksi inspiratif, ya disitulah klimaks kesuksesan saya pribadi. Kenapa? Karena menurut saya kesuksesan itu tidak diukur dari materi, tapi dia diukur dari bagaimana, sekali lagi poin pentingnya, bagaimana menebar manfaat. Itu saja. Terakhir untuk closing statement, tadi disebutkan bahwa tokoh kunci yang menginspirasi Bung Fahri ini adalah Bapak Wakil Bupati Bulukumba. Dalam hal ini Bapak Tommy Satria Yulianto. Ada ucapan pribadi yang sifatnya berterima kasih, ataukah ada harapan-harapan lain terkait tokoh kunci tersebut? Ya, saya sangat bangga kenal dengan Kak Tommy Satria Yulianto. Beliau adalah sosok yang menurut saya secara pribadi adalah sosok yang perlu kita contoh bagi teman-teman pemuda di Kabupaten Bulukumba. Karena sosok beliau adalah sosok yang egaliter, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, pemikirannya juga yang konstruktif, mengedukasi, dan saya berharap ke depan beliau menjadi sosok leader atau pemimpin yang besar untuk bangsa dan negara. Saya berharap seperti itu. Mudah-mudahan ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami melihat bagaimana kerja-kerja nyatanya beliau di Kabupaten Berau. Kami melihat semua perubahan-perubahan yang dilakukan oleh beliau. Karena itu ya saya mewakili masyarakat di dua kampung, baik Begat Batumbuk maupun Teluk Semanting, berterima kasih banyak terhadap beliau karena telah menularkan energi positif untuk kemudian merubah keadaan, merubah kampung dari titik nol menjadi sesuatu yang sangat berharga. Itu mungkin yang menurut saya, bahwa sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk sedalam-dalamnya kepada Bapak Tommy Satria Yulianto, karena telah membimbing kami, mengarahkan kami bagaimana bermanfaat kepada masyarakat secara luas, masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang ingin merubah keadaannya, ingin membangun kampung halamannya. Itu mungkin. Ya, terima kasih Bung. Saya kira ini sangat menginspirasi para pemuda. Sukses selalu dalam meniti karir, dan untuk masyarakat Bulukumba semoga diberikan harapan yang terbaik, semoga diberikan ilmu yang Bung Fahri dapatkan di sana bisa dimanfaatkan untuk Kabupaten Bulukumba ke depannya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.